Kali ini kita bahas tak ada. Tak ada yang kita bahas. Memang tak ada yang kita bahas. Kita bahas tak ada. Bingung? Saksikan video ini terus. Andaikan Anda masuk ke satu ruangan, terus buka pintu, di dalam ruangan itu tidak ada apa-apa. Tidak ada perabot, tidak ada hiasan dinding, tidak ada lain-lain. Kosong. Lalu Anda mengatakan, tidak ada apa-apa di sini, tidak ada. Perkataan tidak ada itu terjadi karena kita selalu melihat sesuatu itu ada atau tidak ada berdasarkan panca indera kita, berdasarkan apa kita lihat, apa kita rasakan. Nah, ketika kita melihat di ruang itu kosong, langsung dibilang tidak ada. Padahal sebenarnya ada di sana, sesuatu ada di sana. Udara ada di sana. Ya kan? Udara ini terdiri atas molekul-molekul gas. Ada oksigen, ada nitrogen, ada uap air, ada karbon dioksida kita ketika nafas, ya enggak? Jadi ada molekul udara di sana yang tidak kita lihat, dan itu menyebabkan kita mengatakan tidak ada apa-apa di sana. Padahal ada. Nah, molekul udara itu banyak. Di ruangan ini, kalau kita ambil 1 meter persegi, itu akan ada sekitar 10 triliun molekul udara. Berapa itu 10 triliun? Jadi pasangan ke 10 taruh 0 sebanyak 24 buah 0 di belakang ke 10 tadi. Ya, itu 10 triliun. Bahasanya, katanya ada nih. Triliun itu apa bahasa Inggrisnya? Itu dibilangnya septillion. Jadi ada 10 septillion molekul udara di dalam 1 meter kubik space itu. Banyak kan? 10 septillion. Ya. Mungkin jangan dipakai ini septillion, karena di Indonesia juga kita biasanya bilang itu sampai triliun berhenti gitu kan. Jadi dari 10, 100, sejuta, semiliar, 1 triliun, selesai. Ya. Padahal ada banyak lagi, yun belakangnya itu banyak lagi atas itu ya. Kayak contohnya APBN Indonesia. Berapa APBN Indonesia? 2.600 triliun rupiah katanya begitu kan. Ya ini kan lucu ya, sama halnya kita mengatakan 2 miliar itu 2.000 juta, ya kan lucu. Kita mengatakan 1 triliun itu 1 juta, ya lucu. Padahal kita ada kata untuk 1.000 triliun ini, ada bahasa Indonesia, malah kata di Indonesia kan, itu 1.000 triliun sama dengan bahasa Indonesianya kuadriliun. Jadi 1 kuadriliun sama dengan 1 triliun. Jadi nanti kalau Mbak Ani so akrab, yang Menteri Keuangan itu loh, kalau ditanya wartawan berapa APBN Indonesia, harusnya dia menjawab 2,6 kuadriliun rupiah. Keren, itu kan. Kalau 2.600 lucu kedengaran sebenarnya. Yang keren itu 2,6 kuadriliun rupiah. Nah, nanti setelah kuadriliun ada lagi tuh, banyak. Sampai tadi yang ada nolnya 24 ini namanya septillion, gitu kan. Ya oke, balik lagi ke topik kita tentang keadaan ini. Nah, jadi dalam ruangan udara sekarang di lingkungan saya ini yang 1 meter persegi, itu ada sekitar 10 septillion molekul udara. Nah, bagaimana kalau seandainya saya ingin mencari yang tak ada nih, saya ingin menuju ke tak adaan. Jadi saya sedot udara dalam, ya saya bikinlah kontainer 1 meter kubik, saya sedot udara dengan alat yang paling powerful, alat vakum paling powerful di lab itu saya sedot. Berapa berapa paling yang tidak boleh kalau seandainya kita sedot pakai itu? Tetap tidak bisa vakum, tidak bisa kosong melompong, masih ada molekul udara. Walaupun sudah ada vakum sekian kuatnya, itu masih ada molekul udara sekitar 10 miliar molekul per meter kubik. Ya, lumayan dari tadi. Angka nolnya banyak, sekarang 10 miliar, berarti yang nolnya cuma 9, 10 angka 09. Dari kan 10 angka 0 24. Jadi lumayan berkurang kalau kita vakum tertarik. Ya kan? Ya mungkin kemampuan segitu, misi kita adalah mencari suatu space yang tidak ada apa-apa di sana. Tidak ada apa-apa. Jadi kita cari
mungkin kita bisa terbang ke angkasa luar. Ya, katanya angkasa luar itu hampa udara. Ya kita terbang lah. Kita cari space antara planet, ya, planet bumi, planet Mars, ambil tengah-tengahnya, orang kita tarik, wah 1 meter kubik ini. Apakah yang ini masih kosong, bisa kosong? Tidak juga. Itu tidak juga. Karena masih ada 10 juta molekul per meter kubiknya. Ya, di angkasa itu banyak molekul. Walaupun dikatakan hampa, tapi emang jarang. Tapi kayak komet melintas begitu kan. Komet itu kan ekornya uap air tuh. Ya itu jadi molekul yang bertebaran di angkasa luar sana, walaupun nggak banyak. Masih ada sekitar 10 juta molekul per meter kubik di ruang antar planet tadi, di space antar planet tadi. Oke, kita cari lagi ke tempat yang lebih renggang begitu ya. Apa itu? Di ruang antar tata surya. Misalnya kan kita tata surya kita kan bumi, matahari dan segala macam itu satu tata surya. Tata surya lainnya ada juga. Mereka punya bintang sendiri, punya matahari sendiri dan planet-planet sendiri. Nah ini kita ambil lah di sini. Kita ambil. Berapa? Masih juga ada sana. Masih ada molekul sebanyak 500.000 molekul per meter kubik. Masih kan? Kapan mencapai keadaan ini, kita masih mencari tempat ruang yang benar tak ada sama sekali di sana. Ya, oke. Dapatlah. Di sana masih ada 500.000. Oke, kita perluas lagi. Kita perluas terus. Kita coba sekarang antar galaksi. Ya, kita tata surya kita ini ada di galaksi yang namanya Milky Way. Milky Way. Kalau terjemahkan ke bahasa Indonesia jadinya jalan susu. Tapi tidak. Kita di Indonesia nyebutnya Bima Sakti, galaksi Bima Sakti. Saya nggak tahu kenapa dari Milky Way terjemahkan dari ke Bima Sakti. Mungkin karena susu itu dianggap nggak sopan atau apa. Jadi Bima Sakti. Ya oke lah, galaksi Bima Sakti. Kita punya tetangga namanya galaksi Andromeda. Ya. Nah, antara galaksi Bima Sakti dan galaksi Andromeda itu ada space juga. Kita bisa ambil space di sini, ruang sini, cari tahu berapa molekul sana. Ternyata tidak juga 100% kosong. Masih ada beberapa molekul, ratusan, ribuan molekul per meter square, per meter kubik. Ya. Kayaknya di jagat raya ini tidak ada satupun tempat di mana benar-benar kosong, tidak ada apa-apanya. Tidak ada. Ya, gimana ya? Ya coba sekarang kita melakukan pendekatan yang bersifat hipotesis. Andai kan kita bisa kita bikin satu box, satu kotak, 1 meter persegi. Kita vakum sehebat-hebatnya, kita lakukan apapun upayanya sehingga benar-benar kosong, melompong, tidak ada satupun. Kosong, tak satupun ada molekul dalam itu. Apakah bisa kita anggap kosong? Kita anggap tidak ada apa-apa di dalamnya? Tidak juga. Kenapa? Di fisika itu ada namanya fisika kuantum. Ya, itu dedengkotnya adalah Niels Bohr. Niels Bohr ini dia temenan sama Einstein. Nah, Niels Bohr menurut mekanika kuantum ada yang namanya virtual particle. Virtual particle ini dia bisa muncul, menghilang, muncul, menghilang di satu tempat tanpa ada yang mengira, tanpa ada yang menduga. Ya. Jadi di ruang kita yang kosong tadi ada kemungkinan muncul ini partikel virtual ini, hilang lagi. Jadi ruang tadi dia benar-benar kosong. Menurut mekanika kuantum atau fisika kuantum bisa jadi di sana ada muncul partikel. Bisa jadi. Ya, partikel itu munculnya, partikel virtual ini munculnya nggak bisa diduga karena itu Niels Bohr bermain dengan teori peluang di sini. Dia hanya mengatakan boleh jadi partikel itu muncul di sana, kemudian menghilang, muncul lagi di sana, menghilang lagi. Jadi dia bermain menggunakan teori peluang, probability theory. Nah, di sini yang bikin Einstein marah, ya nggak marah lah ya. Einstein merasa terganggu lah dengan statement bahwa itu ada peluang, pakai teori peluang. Itu sehingga teori peluang itu kan ibaratnya sama dengan judi ya, ada peluang-peluang, nggak ada kepastian. Gitu. Nah, sampai Einstein ngomong ke komunitas fisika kuantum bahwa God does not play dice with universe. Yang artinya Tuhan tidak bermain dadu dengan alam semesta ini.
Demikian kata Einstein. Einstein mengira ini kan peluang-peluangnya sama kayak main dadu dong. Kalau menurut Einstein fisika itu fix, pasti eksis, gini begini ya begitu. Jadi tidak ada peluang-peluang bermain di sana. Tapi menurut fisika kuantum terpaksa bermain peluang karena mereka tidak bisa menentukan secara pasti lokasi partikel tadi ada di mana. Itu sekelumit mengenai fisika kuantum. Nah, oke. Jadi tadi oke lah kita bikin ruangan yang kosong sama sekali, lalu ternyata masih ada fisika kuantum yang mengatakan bisa partikel muncul di sana. Ya udahlah, kita bikin upaya lain caranya supaya partikel nggak masuk. Jadi ini 1 meter kubik ruangan full, totally semua empty, nggak ada, even virtual partikel juga nggak ada. Ini baru melangkah ke pertanyaan yang lebih seru. Kalau dalam kondisi demikian, apakah hukum-hukum fisika tetap berlaku di ruangan yang tidak ada apa-apanya ini? Ya, hukum fisika itu apa? Ya, banyak. Ya, hukum gravitasi, hukum Einstein, sama dengan MC kuadrat, persamaan gas ideal, apapun. Mekanika semuanya tidak berlaku. Apakah masih berlaku di ruangan yang tadi? Ya. Kalau jawabannya tidak berlaku, maka berarti di ruangan tadi tidak ada energi, juga tidak ada massa. Karena energi bisa jadi massa sesuai hukum Einstein. Oke lah, tidak ada massa memang, tidak ada partikel, tidak ada apa-apa. Tapi ini yang penting. Itu di ruangan tadi berarti tidak ada waktu. Jadi artinya ruangan yang kecil tadi abadi. Waktu dia berhenti di sana. Nah, kalau tidak ada waktu di sana tidak ada, tidak berlaku waktu sama sekali. Di fisika ada konsepnya namanya space-time continuum. Nanti kita akan bahas di video. Kalau ada waktu kita bahas video. Apa itu space-time continuum? Waktu dan ruang itu suatu kesatuan. Ya. Kehidupan kita sehari ini selalu berhubungan dengan waktu dan ruang. Kalau kita ditanya ruangan sini ada waktu berapa, gitu kan? Jadi waktu dan ruang itu satu kesatuan. Tidak ada waktu tanpa ada ruang. Tidak ada ruang tanpa ada waktu. Nah, kalau waktu tidak ada, berarti ruang juga tidak ada. Nah, yang kotak kita itu apa? Bukannya ruang. Kotak kita yang kosong melompong tadi, yang 1 meter persegi tadi, itu adalah ruang. Kalau ada ruang berarti ada waktu. Ya kan? Tahu pusing kan? Ya, tahu pusing jadi, pusing jadi kesimpulannya tidak ada yang benar-benar tidak ada. Tahu bingung? Tidak ada itu tidak ada sama sekali ya. Ya gimana cara ngomongnya? Terlalu filosofis. Makanya kalau terlalu filosofis kita bahas secara filsafat sekarang. Ada seorang matematikawan dari Prancis namanya René Descartes. Dia orang matematikawan, saintis juga dan juga filosof juga. Dia terkenal dengan statement dia, cogito ergo sum. Itu dalam bahasa Latin. Dalam bahasa Inggrisnya, I think, therefore I am. Bahasa Indonesianya, aku berpikir, makanya inilah aku. Tambah bingung. Ya intinya dia menyampaikan bahwa sesuatu itu ada kalau kita pikirkan. Jadi sesuatu yang tidak ada, begitu kita pikirkan, dia jadi ada. Walaupun itu dalam pikiran kita. Tambah bingung kan? Ya udah kita akhiri aja video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.